Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya di perjalanan ataupun kita lagi tidur kan di rumah juga pakai AC ya. Betul. Jadi sebenarnya AC itu dia itu kan membuat kelembapan dari kulit kita berkurang. Betul. Jadi kulit jadi lebih gampang kering. Kemudian juga nanti kalau kering biasanya beberapa orang jadi ada gatal tuh. Iya. biasanya. Jadi di pasaran kan banyak ya pelembab ya. Betul. Nah itu yang bisa kita gunakan yang mana? Sebenarnya tergantung dari masing-masing jenis Baku. kulitnya. Kalau misalnya lapisan epidermis, karena masih di dalam ya, maksudnya masih di depan, di atas gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai ke dalam, ya berarti bukan hanya lecet, tapi ada lagi yang penyakit lain. Jadi memang kalau sensitif skin, memang kita harus lihat. Biasanya dia memang lebih gampang untuk iritasi dan terjadinya eczema. Kebetulan di jam 8 ini kita ada spesial talk show bersama dari Rumah Sakit Melati. Ada Dr. Priscilma Tania. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Takur, Mas Sandi. Iya. Dan satu lagi siapa ini? Halo, aku dengan Putri, Halo. tim marketing dari Rumah Sakit Melati. Oke. Selamat pagi, Pagi, Mas pagi, Takur, pagi. Mas Andi. Seger banget ya ngelihat Bu Dokter pagi-pagi Iya, sama Bu Putri kayak ya. ngeliatnya tuh kayak Masya ini Allah ya. ya. Kayak ngeliat orang habis sholat subuh. Oh, kayak ubin masjid kan? Adem. Iya. Adem. Adem. Tapi jangan pakai sari karena itu sponsor ya. Iya, Belum minuman, masuk. minuman. Nggak boleh, nggak boleh. minuman. Kalau lihat dari looks-nya kayaknya sehat-sehat aja ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Kulitnya juga kayaknya ada cantik banget hari ini ya. Masya Masya Allah, tabarakallah ya. Gak boleh receh sih saya. Bisa kris. Zakris. Bisa keren. Aku mau nanya ini dong Bu, terkait kesehatan kulit nih ya kan. Karena konsep-konsep kesehatan kulit ini macam-macam ya kan. Nah, aku mendengar sebuah istilah namanya healthy skin first. Yes. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi gini ya kalau Bukan, aku nanya dong. Gak apa kalau mau diwakilkan. saya biasa kulit kerang. Oke, jadi kalau healthy skin first itu sebenarnya kan di kulit kita itu adalah organ terbesar yang ada di badan manusia ya. Jadi kalau kulitnya sehat, maka diharapkan dengan mentalnya juga lebih sehat, kemudian juga organ-organ lainnya juga sehat gitu. Oke. Karena sebenarnya si kulit ini tuh dia ada hubungannya juga Oke. dengan kesehatan mental, dengan kesehatan pencernaan dan lain-lain. Jadi Betul. kalau kita harapkan kulitnya sehat, kita juga berharap organ-organ lain juga sehat. Oh gitu. Nah, kulit itu kan memang harus sehat. Yes, Ada yang naik motor, naik mobil. iya. Nah, saya mau nanya dulu nih perjalanan Bu Dokter sama Bu Putri. Kan naik mobil nih Kakak kesini. aja boleh nggak izin ibu? Ah, iya. Oh boleh, boleh. Jadi gini Kak, Adinda ini mau bertanya dengan Kak Anda. Perjalanan ke sini kan naik mobil, itu ada AC, itu mempengaruhi juga nggak? Apalagi kan macet, gitu kan? Entah itu kita stres dari otak, kulit juga terlalu lama dengan AC, itu ada dampaknya nggak? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya di perjalanan ataupun kita lagi tidur kan di rumah juga pakai AC ya. Betul. Jadi sebenarnya AC itu dia itu kan membuat kelembapan dari kulit kita berkurang. Betul. Jadi kulit jadi lebih gampang kering. Kemudian juga nanti kalau kering biasanya beberapa orang jadi ada gatal tuh biasanya gitu. Dan yang punya misalnya eksim ya kita sebutnya itu juga jadi lebih terpengaruh. Makanya diharapkan dengan kita menjaga kesehatan kulit. Jadi kalau misalnya di dalam AC itu harus minumnya cukup gitu ya. Minimal 8 gelas alias 2 liter sehari. Kemudian juga jangan lupa untuk memakai pelembab. Pelembab. Gitu. Yes, Pelembab. pelembab. Tapi kan ya, oh Iya. saya dulu. Jadi di pasaran kan banyak ya pelembab ya. betul. Nah itu yang bisa kita gunakan yang mana? Sebenarnya tergantung dari masing-masing jenis kulitnya. Oke. Gitu. Semakin sering kita pakai sebenarnya semakin baik. Jadi nggak ada masalah sebenarnya mau 4 kali, 5 kali pakai pelembab itu nggak masalah gitu. Nah tadi juga yang soal healthy skin first itu kan bukan hanya sekedar glowing atau memutihkan kulit kan. Yes. Kesehatan kulit tuh. Lapisan kulit tuh ada beberapa lapisan kan. Iya Iya, betul, betul. betul. Ada berapa lapis? Ratusan. Ratusan.
bisa. gen. Mana hadiahnya gitu ya. Itu ada berapa lapis Bu Dokter kalau boleh tahu? Kalau lapisannya sebenarnya banyak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh sampai 21 lapisan ke bawah. 21. Kalau- Bisa kalau nonton benernya juga ya. di situ ya. Bukan itu tuh. Bioskop ya. 21 soalnya. Bioskop ya. Jadi memang lapisan paling atas ada namanya kalau misalnya kita secara gamblang aja ya ada 3. Jadi epidermis bagian lapisan atas, kemudian kita ke bawah itu subkutan, kemudian bawah lagi ada dermis dan lain-lain gitu. Nah, Oke. epidermis itu dia kan lapisan kulit yang paling Paling luar. atas. Iya, yang bisa Iya, kita lihat. oke. Jadi ada bulunya, ada kulitnya kelihatan. Masuk ke bawah itu biasanya ada lapisan lemak, kemudian pembuluh darah kecil-kecil, bawahnya lagi ada otot dan segalanya gitu. Kalau kita garuk ya, kalau kita garuk nih, itu menyebabkan emosi. Apa namanya? Kalau Kalau merah-merah tuh, Apa eksim? kalau merah-merah tuh lecet gitu. Lecet. Apa namanya? Eksfoliasi. Apa sih? Iya itu yang lecet itu lapisan apa yang terkena dampaknya? Kalau misalnya lapisan epidermis, karena masih di dalam ya, maksudnya masih di depan, di atas gitu. Tapi kalau misalnya udah sampai ke dalam, ya berarti bukan hanya lecet, tapi ada lagi yang penyakit lain. Oke. Ada juga kan kulit yang sensitif. Yes. Betul, Ya. bukan hati aja yang sensitif ya. Iya. Kalau hati sensitif, mending sen kiri jalan terus. Ya ampun. Cara mengetahui kulit yang sensitif dengan kulit yang punya border atau barrier lebih dari kulit-kulit lain tuh bagaimana Bu Dokter? Nah, jadi sebenarnya ada sensitive skin, ada sensitized skin. Wah. Nah, apa tuh Oke. bedanya? Jadi kalau sensitive skin itu adalah kulitnya memang dari lahir biasanya memang memiliki kecenderungan untuk dia lebih gampang untuk terjadi iritasi atau eksema. Tapi kalau sensitized skin Oke. artinya ada sesuatu yang mengiritasi dia, membuat dia jadi gampang untuk terkena eksema atau iritasi lain gitu. Misalnya salah satunya ada pasien yang datang gitu, aduh kok misalnya tanganku merah-merah ya gitu ya. Kemungkinan besar karena beberapa hal, misalnya kayak deterjen atau misalnya penggunaan kosmetik yang berbeda Oke. gitu, misalnya atau yang lain-lain gitu. Oke. Nah, kita harus bedain dulu tuh di 2 itu Oke. pasien itu kalau datang gitu. Jadi memang kalau sensitive skin memang kita harus lihat, biasanya dia memang lebih gampang untuk iritasi dan terjadinya eksema. Tadi kita sempat bahas tuh tentang kulit yang sensitif. Terus juga ada beberapa kosmetik yang maybe itu cocok dengan masing-masing kulit tuh. Nah, itu gimana cara milihnya, Bu Dokter? Oke, jadi kita mulai ya. Sebenarnya kalau misalnya dibilang kulit itu kita butuhnya adalah basic skincare yang pertama. Jadi basic skincare tuh apa aja? Yang pertama itu adalah face wash atau pembersih wajah. Oke. Nah, mau laki-laki mau perempuan pasti kita membutuhkan itu. Misalnya kita di perjalanan seperti yang tadi kata Kuro bilang, itu kan ada kena asap kendaraan atau kena AC. Tuh. Atau kalau yang perempuan biasa pakai make up, itu kita harus membersihkan. Nah, kalau pakai make up juga kita harus double cleansing. Double cleansing. Double Double cleansing. cleansing. Yes, Pakai jadi apa Double pembersih. double pembersih, betul. Jadi misalnya pakai face wash, Oke. setelahnya pakai micellar water itu boleh. Atau bisa menggunakan yang bentuknya balm. Jadi kayak bentuknya seperti balsem. Oh, balm cuap. Bukan. Bukan balm Samson juga ya. Iya. Masuk. Masuk Bu Dokter. Jadi pakai balm itu dulu, baru nanti kita pakai face wash. Oke. Nah, setelahnya kita bisa menggunakan pelembab. Nah, Oke. tadi saya sebutkan kan pelembab. Ini pelembab itu ada banyak macamnya. Ada yang dia akan mengunci air, ada yang sifatnya seperti memberikan pelumas, ada dia yang pelembab jenis baru. Jadi Oke. namanya kalau pernah dengar ceramide. Oke. Nah, itu ada yang pelembab jenis baru seperti Oke. itu. Nah, itu kan ada juga yang untuk wajah dan ada yang untuk body. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan sunscreen. Oke. Jadi kalau di siang hari kita harus pakai sunscreen. Biarpun sekarang kan kayak mendung ya di luar ya. Mendung. Mendung, Oh, betul. mendung tanpa udan. Oh iya, itu jadi kayak ini ya, lagu ya. Ya, jadi kalau lagi mendung tetap kita harus pakai sunscreen. Oke. Nah, gimana kita pakai sunscreen? Jadi pakai sunscreen itu kita menggunakannya harus benar. Harus 2 jari. 2 jarinya tuh buku-buku jari kita kan ada 2 ini ya. Oke. Mungkin yang tim radio nggak kotak-kotak tahu itu ya. kotak-kotak ya. Nah, itu digunakan diratakan di seluruh wajah 20 menit sebelum keluar rumah. Dari 4 ruas itu. Dari Dua. 4 ruas itu. Kan 4 2 ruas. gini. Iya, Iya. oke. Mm-mm. Empat. Ya, kalau misalnya
2. 1, 2 betul, Oke. segitu. Oh. Jadi nanti itu diratakan ke seluruh wajah gitu ya. Terus kadang-kadang kan kalau misalnya naik motor ataupun naik mobil kan kita nyetir kadang-kadang tangan juga kena ya. Betul. Itu juga sebaiknya dikasih yang ada sunscreennya. Oke. Gitu. Itu untuk Biar nggak menghindari itu belang juga. ya. Biar Iya. betul tuh. Kalau hidung Betul. belang susah ya. Waduh, itu udah jadi kebiasaan ya. Kebiasaan siapa nih? gua Biasa dia ngomong ya. nggak ngomong ya siapa orangnya. Tapi Bu Dokter aku mau nanya kalau misalkan struktur kulit cowok sama cewek apakah Yes. ada perbedaan Ya. atau sama aja? Beda, karena Beda. kan perempuan sama laki-laki itu dari jenis kelamin, Hmm. dari jenis hormon itu pasti beda. Nah, Oke. kalau laki-laki itu biasanya pori-pori lebih besar. Oke. Pori-porinya lebih besar, jadi pori-pori itu akan mengeluarkan kelenjar minyak atau sebum ya kita sebutnya ya. Sebum, oke. Sebum lebih banyak gitu Oke. dibandingkan perempuan gitu. Nah, pada laki-laki dari jenis selnya seperti itu dan juga dari feature wajahnya juga beda kan. Betul. Oke. Kalau laki-laki pasti lebih besar, rahangnya lebih ada ketimbang perempuan yang membuat dia lebih terlihat maskulin gitu. Oke. Jadi pada laki-laki cenderung selain gaya hidup ya, jarang saya lihat kayaknya nggak tahu mas-mas pada menggunakan skincare nggak? Biasanya kan lebih agak males ya untuk pakai skincare ya. Iya. Jadi permasalahan wajahnya lebih banyak biasanya. Oke. Lebih karena pori besar, jerawatnya besar, kemudian lebih kusam gitu Oke. dibandingkan perempuan. Berarti cowok tuh bisa dibilang lebih butuh skincarean lebih ekstra daripada cewek. Yes, betul. Karena yang tadi itu faktornya. Yes, Yang kelenjar betul. minyak ya. Kelenjar minyaknya Kelenjar lebih minyaknya besar. itu jenisnya Pertamax, Pertalite. Ya, itu bisa buat goreng boleh. sih. Oh, bisa ya. Minyak goreng. Pantes saya baru bangun tidur di muka ada bakwan. Ada mendoan. Enak dong, nggak usah beli lagi. Nah, dari face wash atau skincare Yes. itu kan ada kandungannya. Yes, Kandungan-kandungan yang berbahaya yang tidak boleh. Ya mungkin sepengetahuan saya kayak ada merkuri itu yes. boleh berbahaya Itu nggak boleh. atau sebenarnya. atau boleh Bu Dokter yang bisa menjelaskan juga nih kandungan apa yang memang berbahaya aman ya. atau aman gitu. Aman ya. Oke. Oke, jadi skincare itu memang kita cari yang harus ada ber-PPOM. Mm-mm. Nah, jadi harus teman-teman itu melihat dia terstandarisasi atau enggak dari registrasinya BPOM atau enggak gitu. Betul. Yang nggak boleh ada mercury gitu ya. Buat kulit yang sensitif tadi, hindari yang ada pewanginya. Pewanginya. Iya, bisa cari yang non komedogenik alias tidak membuat komedo. Kemudian hypoallergenic artinya dia alerginya juga kurang. No fragrance, jadi nggak ada bau parfum. Itu sebaiknya buat yang kulitnya sensitif. Oke. Buat berjerawat juga sebaiknya seperti itu gitu ya. Oke. Kemudian yang nggak boleh ada biasanya yang ada hydroquinone. Nah, sebenarnya Hydroquinone itu apa? hydroquinone itu sebenarnya adalah agen pencerah wajah yang ditujukan buat pasien-pasien flek atau kalau misalnya pernah dengar melasma. Tapi penggunaannya itu harus sangat dikontrol oleh dokter spesialis kulit gitu ya, karena dia digunakannya itu hanya dalam waktu jangka tertentu. Kalau dalam jangka panjang ada efeknya gitu. Jadi kulitnya jadi lebih hitam-hitam, kita sebutnya ochronosis kayak gitu. Jadi itu harus hati-hati. Gak boleh sembarangan berarti ya dok? Gak ya? boleh sembarangan. Oke. Sama yang mengandung steroid. Jadi steroid itu sebenarnya boleh digunakan. Tapi sekali lagi seperti hidroquinone dia juga harus pengawasan. Jadi nggak Oke. boleh jangka panjang gitu. Oke. Oke. Paling lama itu paling lama sekali 2 minggu paling lama. Paling lama. Yes. Oke. Jadi kalau misalnya mau pakai steroid juga harus dalam resep dokter dan diobservasi dan diawasi ketat oleh dokternya. Oh. Oke. Makanya tuh kayak Sandi juga sering pakai skincare, dia selalu menghindari kandungan yang steroid, Yes. tapi kandungan styrofoam. Styrofoam. Aku penasaran deh, Jelas ya. mau nanya nih. Boleh dong. Ya kan, kan Bu Tania kan praktek di jadwal hari apa? Oke, Kalau di jadi Rumah Sakit buat Hati? teman Tangerang nih yang mau konsultasi lebih lanjut ke dokter Tania bisa datang langsung ke Rumah Sakit Melati Mm-mm. di hari Selasa jam 9 sampai jam 2 siang. Oke. Terus juga di hari Jumat jam 4 sore sampai jam 9 malam. Dan juga ada hari Minggu Oke. jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jadi kata Kur, Kak Sandi nggak ada alasan, Selasa saya kerja gitu ya. Oh nggak ada alasan, ada Jumat sore. Oh nggak, saya karyawan loyalitas gitu ya. Nggak ada alasan juga, Minggu kita tetap ada. Benar ya dok ya. Iya. Minggunya sore lagi. Iya, minggunya sore. Jadi abis jalan-jalan, abis olahraga langsung treatment ke dokter Tania. Yang paling rame tuh cewek atau cowok tuh atau dominan paling banyak untuk konsul? Sebenarnya cowok cewek ada semua kok.
cowok ada sama semua. cewek sama Jadi semua. kalau misalnya ya tapi kalau misalnya untuk treatment estetik memang perempuan lebih Perempuan banyak ya Oke. gitu. Cuman laki-laki juga banyak kok. Biasanya apa sih yang dikeluhin para cowok tuh untuk konsul gitu? Karena mungkin aku juga kayaknya mulai Tertarik tertarik nih. ya. Gas, gas. Jadi banyak sih sebenarnya kan penyakit dermatologi juga banyak. Dermatologi. Ya misalnya seperti eksema gitu ya Oke. itu juga ada. Kemudian pasien-pasien yang juga mengeluhkan misalnya keluhan di bidang venerologi ya kita itu juga ada. Terus yang estetik seperti misalnya kalau cowok-cowok kan kulitnya berjerawat, kusam Oke. gitu sih. Terus kemudian kebotakan. Oh, Mm-mm. Ya, Bisa juga konsul. Bisa dong. Jangan tersinggung San. Bu dokter ini udah bisa melihat, jangan tersinggung. Oke, Dok, berarti kalau ngelihat wajah aku kira-kira Yes, aku yes. harus apa nih, Dok? Kamu itu harus rajin-rajin ibadah. Pakai air wudhu skincare Ya, kali ya. biar kayak ubin masjid tadi adem. adem. Kalau dilihat mungkin aku sih punya keluhan kayaknya di sebelah kelopak mata nih, Dok. Oh Bener gitu. gak sih, Dok, kelihatannya? Yes, yang di bawah ya Iya. kelopak matanya Mata mungkin karena panda sering gitu ya, Dok. Iya, mata bener. panda ya itu Panda. bisa nanti kalau misalnya itu harus disebutkankah di sini atau konsultasi di belakang bisa Bisa kali nanti kita ya. ngobrol. Pasti ke situ ya arahnya Iya, kalau aku ya, harus ke iya. sana ya. Bukan mata keranjang. Bukan. Waduh, waduh. Kemarin sih dia mata elang ya. Kak Putri ini ketawanya ini ya bergairah banget nih, seneng, bahagia banget nih. By the way, teman Tangerang nih ada yang telepon nih, kita coba angkat dulu Oke. ya. Oke, boleh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, Halo. Dengan siapa di selamat mana? pagi. Aku Angel, Oke. Angel malaikat dong. Iya bener. Tak bersayap dong. bukan Iya. dong. Iya Jadi Angel. aku mau tanya, Mm-mm. Mm-mm. eh, aku ini kan dokter cenderung punya kulit sensitif juga nih. Oke. Apalagi kalau kepanasan gitu Mm-mm, kan. Nah, mm-mm. itu kira-kira cukup skincare, basic skincare Mm-mm. aja, atau harus ada penanganan khususnya gitu ya dok ya, harus Mm-mm. tindakan khusus gitu. Oke, Hmm. Kak Angel sebelumnya kalau boleh tahu kulitnya merah kalau kena sinar matahari aja atau misalnya kalau lagi makan pedes misalnya atau kurang tidur itu juga bisa. Kayaknya ini sih dok cenderung kayak kalau kepanasan, kalau Mm-mm. olahraga, Mm-mm. kalau suhu tubuhnya lagi ningkat itu Mm-mm. kan panas ya badannya. Mm-mm, Jadi betul. itu cenderung merah-merah tuh dokter kulit Merah-merah. aku gitu. Oke. Ada rasa panas, gatel atau apa enggak? Halo? Sorry, halo? Ada rasanya yang panas atau gatel nggak setelah misalnya merah-merah kayak gitu? Oh iya, nggak begitu sih dokter, cuman Hmm. kayak dia merah-merah aja gitu. Oke. Jadi kalau menurut aku sih kalau itu ada beberapa ya Kak ya. Jadi misalnya kalau misalnya Kakak merah kena sinar matahari dan segala macam itu ada beberapa kondisi memang secara anatomisnya atau secara organ pembawanya itu memang lebih gampang merah. Ada beberapa orang seperti itu karena pembuluh darahnya mungkin saja itu lebih ke atas jadi lebih kelihatan gitu. Kalau ketawa, ekspresi atau apa dia merah bisa. Mm-mm. Kemudian yang kedua kondisi lain, misalnya kayak memang kulitnya lebih sensitif gitu ya Kak ya. Dan ada juga penyakit yang kita sebut sebagai rosacea, tapi itu harus diperiksa lebih lanjut. Jadi baiknya memang Kakak periksakan kalau memang itu cukup mengganggu dan tidak nyaman gitu. Karena basic skincare aja kan biasanya untuk yang ditujukan memang kulitnya normal dan tidak terjadi masalah apapun. Tapi kalau sudah mengganggu baiknya ke dokter spesialis kulit gitu. Oke, jadi Kak Angel boleh di save nomor handphone saya Mm-mm. di Boleh. 0822 3034 2885 untuk bisa nanti mungkin bisa dijadwalin ya. Itu beneran? Beneran. Oh nomornya beneran. Iya. Kira bercanda. Enggak itu beneran. Jadi buat Kak Angel atau teman Tangerang lainnya Betul. boleh Yes. nanti kalau mau fast track ya Oh, iya. save aja Kak untuk konsultasi lebih lanjut ke dokter Tania. Iya. Oke. Itu di save Oke. nomornya, jangan lupa dikirim pulsanya ya. Gitu Kak Angel. Terima kasih Kak Terima Angel kasih, ya. Oke deh, makasih Iya. banyak ya dokter. Sama-sama Kak Angel. Ya. Nah, Kak Angel mukanya merah-merah ternyata bukan alergi. tapi kenapa? Mukanya lobet. Budok dan Kak Putri, aku mau tanya nih kan, Iya. untuk tren skincare di 2026 ini tuh lagi rame apa sih?
Oke, jadi kalau misalnya tren skincare tuh kalau sekarang kan orang-orang pengennya yang kulitnya nggak hanya glowing ya, tapi no makeup look ya. Oh, Oke. Jadi pengennya tanpa harus make upan, kulitnya sehat gitu ya, terlihat glowing dan juga lembab gitu. Jadi sebenarnya skincare itu tergantung masing-masing individu ya. Jadi ada orang yang memang butuh skincare-nya ya hanya basic skincare, ada yang memang harus dibarengi dengan tambahan skincare lain bahkan treatment lain. Oke. Tapi juga sebagai manusia cowok cewek selain skincare juga harus punya skill care ya. skill Karena- care. Iya. Takutnya skinnya bagus, skill yang nggak ada. Cowok cewek kayaknya semuanya Cewek-cewek ya. semuanya. Betul. Dan ada kita juga pernah ngerasain ini nih kayak momen dimana tuh banyak banget orang yang bikin skincare. Nah, menanggapi hal itu boleh Kak Putri nih atau Kak Putri yang skincare banyak banget diproduksi padahal dia bukan ahli kulit, bukan Yes. spesialis kulit, hanya sebagai businessman mencari cuan. Nah, itu Yeah. melihat fenomena yang pernah dirasakan seperti apa tuh Tanggapannya. Kak Putri? Aduh, itu jangan asal pilih ya dok ya, jangan sembarangan pilih ya, karena kan sebenarnya wajah itu kan aset berharga ya, apalagi khususnya untuk perempuan ya gitu kan. Nah jadi untuk teman Tangerang gitu ya, kalau misalnya punya keluhan atau misalkan, aduh aku pakainya yang gimana ya skincare-nya ya, mending Ya, itu. langsung aja konsultasi ke dokter Tania, karena dokter Tania itu sudah spesialis di VI ini gitu kan, sudah Iya. terjamin gitu. Dan di Rumah Sakit Melati juga kita ada skincare-nya juga nih mas nih. Ah, boleh tuh Nah. Jadi diinfokan. bukan cuma konsul aja, tapi bisa langsung dapet treatment yang tepat dari dokter Tania Oke. gitu. Oke. Selain itu nih, mas-mas ya dan teman Tangerang lainnya. Mas. Mas. Iya. Kakak. Saya emang gak apa-apa, saya juara 1 makanya emas. Bukan perak ya. Bukan merek ya. Ya gimana Kak Putri? Ya jadi nih AAA gitu ya. Iya. Selain itu di Rumah Sakit Melati Tangerang juga layanan penunjang untuk estetiknya juga sangat lengkap. Nah jadi teman Tangerang nggak usah khawatir nanti mikirnya nanti gabung ya sama klinik yang sakit gitu kan. Oh tidak, kita terpisah. Jadi layanan klinik estetik Rumah Sakit Melati terpisah dari layanan klinik yang sakit. Oke. Plus tadi kan dokter sempat spill ya kalau laki-laki itu masalahnya kebanyakan kulit berminyak. Nah selain kulit berminyak kan kadang kepala juga suka berminyak ya dok ya. Betul. Dari kepala berminyak bisa menyebabkan kebotakan bener nggak, Yes, dok? Iya. betul. Sabar San. Jadi di Rumah Sakit Melati juga kita bisa menerima layanan untuk mengatasi kebotakan Botakan para rambut. pria. Tuh, dengerin San. Kenapa sih ke gua Ini mulu? lagi ngobrol sama Kak Putri. Tangan-tangan tuh jadi gue gitu. Enggak. Jadi kalau bukan cuma berminyak kan banyak pikiran ya. Botak ya dok ya. Belum gajian, Belum kan jadinya gajian lagi gitu, botak ya, betul, cicilan. betul. Jadi bisa banget di sama dokter Tania Betul. nih punya masalah kebotakan, masa mau ngedate botak kan? Iya, makanya. gitu kan enggak? Dan situ klinik layanan yang apa estetik kita apa? Layanan Estetika. Estetika. Nanti Sakit kalau udah Melati. look situ salah ya estetika, ntar muka lo jadi instagramable. Wow. Jadi kita bisa IPL ya dok ya. Kita ada IPL, kita ada PRP, laser, ada laser, betul. ada buat skin tightening dengan menggunakan HIFU gitu ya. Terus layanan untuk kebotakan. Betul. Bahkan juga penyakit-penyakit dermatologi ya seperti eksema, psoriasis itu kita ada Oke. juga. Terapi vitiligo kita juga punya. Kalau pernah dengar vitiligo yang kayak bercak-bercak putih tapi lama-lama menyebar Di kulit. di kulit, Oke. ada beberapa orang kita juga punya terapi untuk vitiligonya dengan Oh. ada alatnya. Tuh San. Apalagi Lo kulit bercak-bercak terapi ikan. Oh Nggak digigit masuk. ya? Digigit sama ikan ya. by the way kita juga ada nih teman Tangerang yang menghubungi kita untuk bertanya-tanya. Coba kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi. Halo pagi Mas. Halo, dengan siapa? Dengan Santi. Santi. Oh Santi kok suaranya ngebas? Ya, Kak Santi dari mana Kak Santi? Silakan. Kita ketawa Kak Putri. Iya Mas. Kak Santi dari mana? Saya dari Kuta Bumi Mas. Oh Kota Bumi. Oke silakan mau nanya ke Kak Putri atau ke Bu Dokter Tania atau ke Sandi. Bukan, jangan ke gue. Oh, iya. Mungkin ke keduanya sih Mas, Bu Dokter Oke. sama Oke, Kak Putri, silakan. oke. mau nanya kayak saya kan belum pernah skincarean ya Kak. Maksudnya kayak perlu nggak sih untuk skincarean? Oke. Nah, Jadi gimana tuh? kalau misalnya untuk kakak, misalnya biasa
ada keluhan nggak Kak? Misalnya berjerawat, kusam atau apa yang lagi dirasakan saat ini? Mungkin jerawat sih Kak. Oh, berjerawat. Nah, kalau menurut saya kalau memang punya keluhan seperti itu, baiknya memang kita periksakan dulu. Karena kan setiap orang kan beda-beda ya tadi ya untuk skincare-nya gitu ya. Atau hanya basic skincare saja. Tapi kalau misalnya memang sampai keluhannya ada dan jerawatnya makin banyak, saran saya ke dokter spesialis kulit. Nanti bisa kita lihat Kak gitu, butuh skincare saja atau bisa dikombinasikan sama treatment gitu. Baik-baik Kak. Iya gitu Kak. Udah dicatat Santi. Kak Santi, takutnya lupa. Iya, jadi Kak Santi, Sudah Mas. Cukup nanti- cukup. ya. Iya Kak, jadi nanti boleh banget nih di save nomor aku ya. Nah, boleh. Nah, boleh tuh. Diulang lagi coba Diulang Kak. lagi. Boleh Coba nomor ya. Instagram, Facebook. Ya. Iya. Ya. Jadi nanti pas pertama kali konsul tuh akan dilihat dulu pakai skin analysis ya dok Yes, ya. betul. Untuk kondisi kulitnya. Jadi dokter tuh nggak langsung ngasih treatment A, B, C, tapi Ada harus, alatnya. Nah betul, ada alatnya juga. Di Rumah Sakit Melati ada dong. Ada. Jadi kakak boleh di save nomor aku di 0822 3034 2885 atau Instagram RS Melati boleh? Boleh Mas, ya? dong, boleh. @RS Melati. Oke, nah. Nanti boleh tuh Kak, bisa tanya-tanya langsung di situ ya. Oke. Atau Instagram Bu Baik, Dokter makasih Kak Putri ya, Kak. juga Makasih, boleh. Mas. Boleh, Iya. Instagram saya ada. Terima kasih Kak Terima Santi. kasih. Dok, aku mau tanya nih dok. Dari tadi kan kita ngobrolin terkait kesehatan kulit ya. Nah kesimpulannya bahwa kan banyak juga teman Tangerang yang tadi menelpon kan. Dia bilang penting gak sih skincarean? Sebenarnya kan penting kan. Yes, betul. Nah cuma memang mungkin sebagai orang cowok nih agak malu gitu untuk bisa konsul kayak ih ngapain sih kayak takutnya kayak cewek image-nya gitu. Konsul-konsul perawatan muka kulit itu yang aku alamin gitu. Nah itu gimana sebenarnya nanti experience-nya kalau misalkan aku datang ke Rumah Sakit Melati untuk konsul. Oke, jadi sebenarnya kan kesehatan kulit itu kita tidak hanya memandang dari jenis kelamin ya, tapi kan memang kulit yang sehat kita jadi tampil lebih percaya diri, kitanya juga lebih nyaman sama diri kita sendiri. Betul. Jadi itu aja sih kalau misalnya memang kita ngerasa kulit kita memang membutuhkan pertolongan yang tidak hanya bisa dilakukan saja dengan basic skincare, mungkin saatnya kita untuk melakukan perawatan. Atau kalau misalnya dok aku nggak mau perawatan sekarang, tapi kan skincare-nya bisa kita sesuaikan dengan jenis kulit dan memang keluhannya seperti apa gitu. Betul. Jadi nggak usah khawatir karena semua orang kan punya kulit, Iya, nggak bener. hanya perempuan ya kan? Iya. Betul. Bener ya. Kalau rata-rata cowok ada yang naik motor nih untuk menghindari biar dia nggak belang, walaupun hidungnya sih itu terserah ya, itu soal habit aja, sama behavior mereka lah. Oke. Untuk tangan selain pakai sarung tangan atau ada apa Ya. yang benar-benar lebih spesifik dipakai oleh laki-laki? Laki-laki. Oke, jadi sebenarnya kan kalau laki-laki sama perempuan sama aja. Basic skincare yang utama itu tadi yang face wash, pelembab dan juga sunscreen. Nah, sunscreen itu penting banget karena walaupun kita mendung, itu si UV atau sinar ultraviolet itu bisa menembus melalui celah-celah awan dan kena ke kulit kita Ya. gitu, yang menyebabkan kulitnya bisa lebih terbakar, lebih kusam, bahkan kanker kulit gitu. Makanya kalau bisa kita harus menggunakan tadi harus pakai yang 2 buku jari itu di wajah dan juga di tangan 20 menit sebelum keluar rumah. Kemudian pakai sarung tangan dan juga mungkin helm ya gitu. Itu sih yang perawatan untuk yang berkendara dengan motor. Betul, tulisan pakai face wash. Lah kenapa gue lagi sih? Sunscreen. Iya, Sunscreen. sunscreen, terus juga face wash juga butuh kan. Iya. Kalau itu. Jangan car wash. Cuma di car wash. Sama share screen, saya biasa share screen buat Zoom. Share screen. Oke, dari Bu Dokter atau Kak Putri ada gak closing statement untuk teman Tangerang nih terkait perawatan kulit? Oke, Kak Putri dulu mau? Dokter tadi aja dulu. Oke. Jadi kalau dari saya kesehatan kulit itu sangat penting karena merupakan organ terbesar yang ada di kulit di badan kita ya. Jadi nggak usah khawatir mau perempuan, mau laki-laki, mau anak-anak di RS Melati kita bisa melakukan pelayanan mulai dari penyakit dermatovenerologi hingga ke treatment ataupun estetika sampai bedah-bedah kulit kita juga bisa melakukannya gitu. Jadi jangan lupa untuk mengkonsulkan ke dokter spesialis kulit dan kelamin untuk kesehatan kulit, kelamin, dan estetikanya. Iya, betul. Oke. Nah, buat teman Tangerang yang mau datang ke Rumah Sakit Melati ada di Jalan Raya Merdeka nomor 92.
Dan teman Tangerang boleh banget langsung save nomor aku di 082230342885 dan juga follow akun Instagram Rumah Sakit Melati @rsmelati untuk bisa tanya-tanya lebih lanjut seputar masalah kesehatan kulit. Boleh. Bu, Dokter Tania juga boleh kalau mau Aku share ada. Instagram. Ada Instagramku @doktertania_jonardi dan di TikTok juga ada Dokter Tania Jonardi _SPDVE. Oh, Oke. betul. Sama seperti namanya Rumah Melati. Iya. Melati. Itu memang tidak usah ragu-ragu kalau kita mau konsul di Rumah Sakit Melati. Iya. Oke, Wow. Karena Melati itu melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh Betul. hati. Gitu. Lanya. Lah-nya laki-laki perempuan bisa. Tinya. Tidur aku ngantuk. Oke, terima kasih banyak Ibu Terima Dokter kasih Tania. ya. Terima kasih banyak Kak Putri. Iya, terima kasih pokoknya Terima ya kasih, yang Kak mau Takur, kulitnya Kak glowing kayak Kak Takur dan Kak Sandi. Ya, licin banget ya. Bisa langsung datang ke Rumah Sakit Sakit Melati. Nah teman Tangerang jangan lupa untuk follow aja Instagramnya rumah sakit Melati. @rs Melati. @rs Melati untuk mendapatkan informasi lebih lengkap terkait jadwal-jadwal dokter Bu Betul. Tania dan sebagainya. Reservasi juga bisa Betul, langsung ya. Betul. Gitu. Atau fast track pakai nomornya Kak Putri tadi. Fast track. Oh, fast track. Iya, jalur orang Boleh. dalam ya. Iya. Ordal. Jalur ordal. Dapat gelang dong kalau fast track ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dengan Selamat senang pagi. hati.